Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Cimahi Selatan yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain dan pemirsa beberapa stasiun TV. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian di pertemuan yang lalu. Tema yang kita angkat di pertemuan yang lalu adalah meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita sudah menjelaskan apa itu rahmat, beberapa bentuk rahmat dan efek positif yang akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dilembutkannya hatinya, dilunakkan, dihindarkan dari keras, kasar, kemudian ditundukkan hawa nafsunya dan seterusnya, sebagaimana yang sudah dijerangkan di pertemuan yang lalu. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada sebab-sebab yang umum, ada sebab-sebab yang khusus. Maksud sebab yang khusus adalah melakukan amalan-amalan khusus yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan mulai dari penyebab umum teraihnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, orang yang akan memperoleh rahmat Allah adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi semua larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran 132, wa athi'ullaha war rasula la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian memperoleh rahmat, agar kalian dirahmati. Lafaz la'alla, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah lafaz yang mengandung kepastian. La'allakum turhamun, pasti kalian akan memperoleh rahmat. Jangan difahami dari segi makna dalam bahasa kita, mudah-mudahan kalian dapat rahmat. Lalu diartikan mudah-mudahan mah bisa tercapai, bisa tidak ya. Jangan memahami sesuatu dari tarjamah. Nanti lain, beda. Kalau la'alla dalam bahasa Arab maknanya pasti. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa rahmat bisa diraih dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Kata beliau, in tuti'ullaha war rasul. Apabila kalian mentaati Allah dan Rasul-Nya,
maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Dan curahan rahmat Allah akan berbentuk dua hal. Pertama, Allah akan mempermudah kalian untuk meraih apapun yang kalian inginkan. Yang kedua, Allah akan menghilangkan apapun yang kalian khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan terjadi menimpa kita, Allah lindungi. Allah akan hindarkan. Apa yang kita harapkan akan teralami, teraih oleh kita, Allah akan mudahkan semuanya untuk kita. Ini makna dari rahmat yang terdapat di dalam ayat ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, min hadhil ayah wujubu ta'atillahi wa rasulihi. Dari ayat ini kita mengetahui wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya untuk apa? Untuk memperoleh rahmat ilahiyah. Linaili rahmah al-ilahiyah. Lalu beliau merinci apa yang dimaksud rahmah al-ilahiyah dalam ayat ini, yaitu maaf dan ampunan dari Allah serta dimasukkannya kalian ke dalam surga. Inilah poin yang pertama, taati Allah, taati Rasul. Maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Karena itulah maka dalam salah satu ayat Allah akan mengelompokkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ke dalam kelompok manusia-manusia terbaik. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, akan disatukan, disatu kelompokan, dibarengkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Lihat para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang terbaik. Di setiap zaman, di setiap tempat, mereka lah orang-orang terbaik. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya disatu golongankan dengan mereka. Dan inilah ciri khas orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Salah satu makna siratal mustaqim yang dibeberkan oleh para ulama di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ada banyak makna siratal mustaqim di sana. Salah satu makna penafsiran siratal mustaqim adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Orang yang taat kepada Allah disatu golongankan dengan mereka. Sebagaimana ayat tadi, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Jadi rahmat Allah kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya jelas gamblang. Dalam bentuk apa? Tadi disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam bentuk
meraih apapun yang diinginkan, terhindar dari apapun yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyatakan rahmat Allah berwujud ampunan Allah dan dimasukkannya ke dalam surga. Terus rahmat Allah bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul berupa Syiratul mustaqim yang memang kita selalu minta di setiap sholat kita minimal 17 kali sehari semalam dengan mengatakan ihdinas syiratul mustaqim. Allah sudah kabulkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk diberi hidayah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Inilah cara yang pertama untuk meraih rahmat Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama. Kedua, akrabkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kita sudah jelaskan ada 7 sikap yang harus kita tunjukkan kepada Al-Quran. Sikap kita kepada Al-Quran, muamalah kita kepada Al-Quran 7 tuh minimal. Bukan minimal, pas lah. Pertama, meyakini, mengimani bahwa Al-Quran ini wahyu Allah. Kedua, membacanya, perlafaz. Ketiganya, memahaminya, mempelajarinya, tafsirannya. Keempat, mengamalkannya. Kemudian yang kelima, mengajarkannya atau mendakwahkannya. Nah, keenam, berupaya menghafalkannya. Dan ketujuh, membelanya. Kalau ada upaya-upaya yang akan menghinakan, merendahkan Al-Quran, membuat Quran palsu dan seterusnya, dibela mati. Ini 7 sikap. Sikap manapun dari 7 sikap ini, baik mempelajarinya, membacanya, menghafalkan, itu semua mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dijelaskan dalam banyak ayat atau dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya Al-Quran surah Al-An'am 155. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab Al-Quran. Kami turunkan kitab ini yang penuh barokah. Fattabi'uhu, ikuti oleh kalian Quran ini. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan la'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Mengikuti Quran dijamin dapat rahmat. Apapun bentuk dari mengikuti Quran itu, 7 poin yang tadi diterangkan, yang tadi dijelaskan. Makanya kita banyak melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan aktivitas kaum muslim terhadap Al-Quran. Siapapun yang akrab bermuamalah dengan Al-Quran memperoleh beragam jenis rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bisa ampunan, bisa pahala, bisa ada kumpulan para malaikat yang turun di sana, serta sholawat dari Allah dan sholawat dari para malaikat kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Bahkan mendengarnya pun, orang lain baca Al-Quran, kita sengaja mendengar, itu dapat rahmat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, dengar dan diamlah, simak tuh, hayati setiap yang kita dengar dari bacaan Al-Quran Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Mendengarnya aja dapat rahmat. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim berkata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid seperti ini.
Lalu mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mempelajari isinya di antara sama mereka. Tidak sekedar baca, mungkin menggali tafsirnya. Kecuali malaikat akan datang. Hafathumul malaikah. Terus wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan dicurahi rahmat. Wa unzilat alaihimus sakinah. Diturunkan sakinah, ketentraman jiwa. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah pun menyebut-nyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Ini yang disebut dengan salawat dari Allah. Salatullahi ala amdi thana'uhu alaihi indal malaikah, kata Imam Abul Aliyah. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya pujian, sanjungan Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Salah satu yang dapat salawat dari Allah itu, pujian dari Allah itu, orang yang kumpul di masjid lalu berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk membaca dan mempelajari. Ayat hadis ini 4. Ada naungan para malaikat, kumpulan para malaikat, dikerubuti oleh para malaikat. Ada rahmat, ada sakinah, ketentraman jiwa, ada pujian Allah atau sholawat Allah. Dari 4 ini lahir nanti beberapa kebaikan lain. Sakinah punya dampak positif lain. Rahmat punya dampak positif lain. Demikian juga yang lain-lain. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanim. Allah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk menambah iman mereka dibanding iman yang sudah ada sebelumnya. Jadi sakinah fungsinya menambah iman, menguatkan iman, mengokohkan iman. Rahmat yang Allah turun, sudah dijelaskan kemarin, membuat hati kita yang kasar menjadi lunak. Sifat kita yang keras menjadi lembut. Kemudian ditundukkan hati kita kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, bukan kepada hawa nafsu. Dan banyak lagi efek positif dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat turun salah satunya adalah karena Al-Quranul Karim. Baik membacanya, menghafalkannya, ataupun mengajarkannya, apalagi mengamalkannya, membelanya, dan seterusnya. Tak heran kalau orang yang belajar mengajarkan Al-Quran menjadi manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa mereka menjadi manusia terbaik? Tadi itu ada rahmat, ada sakinah, ada pujian Allah, ada salawat para malaikat. Salawat para malaikat itu doa mereka tuh. Agar Allah memberi ampunan, memberi rahmat. Selama orang itu baca Quran, mempelajari, mengajarkan Al-Quran, selama itu malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Jadi selama belajar mengajarkan Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, dosa murudul, berjatuhan, pahala dikucurkan dengan jumlah yang sangat banyak. Pahala dari membaca Al-Quran kan per huruf. 1 huruf 10 kali. 10 pahala. Alif Lam Mim aja sudah 30 pahala tuh. Bismillahirrahmanirrahim aja sudah 190 pahala tuh. Karena 19 huruf tuh. Per huruf tuh. Di apanya? Diberikan balasannya. Ya. Jadi pahala besar banyak. Ampunan turun. Rahmat Allah tercurah, gitu ya. Pujian Allah, pujian para malaikat kepada orang tersebut. Dan banyak lagi aspek lain, derajat kemuliaan juga diangkat lebih tinggi oleh Allah. Pantas mereka menjadi manusia terbaik. Khairukum
man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, karena mereka menjadi manusia terbaik dengan seabrek rahmat, seabrek karunia, seabrek pemberian dari Allah Azza wa Jalla, ya. Semua yang Allah berikan itu mau nambah iman, menguatkan, meninggikan juga derajat. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena kitab Al-Quran ini. Yang Allah muliakanlah orang yang memuliakan Quran, yang mensikapi Quran dengan 7 sikap tadi. Yang Allah hinakan adalah orang yang har-har baik kepada Al-Quran. Hari-hari baik, cuek. Nih Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quran. Famanittaba'a hudayya fala yadhillu wala yashqa. Siapa orang yang mengikuti petunjuk aku. Petunjuk aku itu Al-Quran. Fala yadhillu wala yashqa. Di dunia dia tidak akan sesat. Wala yashqa, dia tidak akan binasa di akhirat. Di dunianya dia berada di atas siratal mustaqim. Karena mengikuti Quran. Sebab Quran itu sendiri salah satu di antara makna dari siratal mustaqim. Siratal mustaqim kan banyak maknanya. Itu salah satu Al-Quran. Salah satu dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama. Nabi SAW bersabda, inna hadzal Quran huwa hablullahil matin. Wa dzikruhul hakim. Wa huwa siratuhul mustaqim. Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kuat. Peringatan Allah yang maha bijaksana. Dan siratuhul mustaqim. Siratul mustaqim. Jalan Allah yang lurus. Ini Quran tuh. Siapa yang ingin berada di atas siratul mustaqim, ikuti Quran. Dijamin gak sesat. Famanittaba'a hudayya fala yadhillu. Siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran, dia tidak akan sesat. Tapi berada di atas siratul mustaqim. Wala yashqa, dia tidak akan binasa di akhirat. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Allah selamatkan dia masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Peringatanku itu Al-Quran juga. Kalau konteksnya ancaman kepada orang yang berpaling, maka Al-Quran disebut peringatan Allah. Hati-hati loh. Jangan sampai kalian berpaling. Tapi kalau konteksnya adalah iming-iming bagi orang yang mengikutinya, Al-Quran disebut hudan, petunjuk. Petunjuk Al-Quran. Peringatan Al-Quran. Famanittaba hudayya. Siapa yang mengikuti petunjuk yaitu Al-Quran. Fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi dia akan diberikan kehidupan yang sumpah, yang sempit di dunia. Walaupun harta berlimpah, walaupun jabatan, pangkat, kekuasaan tinggi, walaupun pengikut, pendukung, pasukannya banyak. Jauh atau berpaling dari Quran, sumpek loh, sempit loh. Gak akan tenang loh. Justru hartanya, kekuasaannya, jabatannya, pangkatnya menjadi siksaan. Kenapa? Dia mengkhawatirkan semua yang dimilikinya. Antum jangan dikira para konglomerat itu dengan uang tek-tekan, triliunan, itu tenang hidupnya. Enggak loh, stres.
perusahaan yang ini takut bangkrut, dan yang sana takut rugi, yang di sini takut dikorupsi oleh anak-anak buahnya, macam-macam. Terus dihitung perusahaan ini untungnya tahun ini berapa. Dalier atau makin banyak perusahaan makin liar ngontrolnya, ngitungnya juganya. Takut kalau ada apa-apa, sekali ada kesalahan oleh orang yang berkuasa bisa saja dikurak-korek ya. Penggelapan pajak kayak gitu ini macam-macam. Makanya khawatir. Yang berkuasa begitu, cuma 5 tahun berkuasa. Khawatir digoyang, khawatir dikudeta, khawatir diungkit-ungkit kesalahannya, kekeliruannya, khawatir dipertanyakan ijazahnya, macam-macam kan. Tidak tenang mereka. Khawatir setelah turun dari jabatan, gerwak tadi tewak. Ada orang yang setelah tidak berkuasa langsung ditangkap, banyak. Bahkan ketika masih berkuasa juga ada ya yang ditangkap, di OTT. Baik benar atau rekayasa, yang penting mah itulah resiko dari politik praktis. Jadi nggak tenang tuh. Saya setelah turun dari jabatan harus yakin bahwa saya tidak akan diapa-apakan secara pidana nih. Harus mulus nih, jangan sampai turun dari jabatan jeblos ke penjara. Kan begitu. Tidak tenang. Kenapa ini? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kehidupannya akan sumpek, sempit, stres, depresi, berada di bawah ketidaktekanan. Itu di dunia. Di akhirat gimana? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Orang itu komplain, protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia bisa melihat, melek. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu waktu kalian hidup di dunia. Datang kepada kami ayat-ayat kami ini, Quran nih. Tapi kalian mengabaikannya. Kalian melupakannya. Demikian juga pada hari ini kalian diabaikan. Kalian dilupakan. Kalian dihinakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya merendahkan Al-Quran, Allah akan rendahkan dia. Jenis perbuatannya dia buta terhadap Al-Quran, Allah akan butakan pada hari kiamat nanti. Inilah yang dimaksud dengan hadis riwayat Muslim tadi, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran. Al-Quran ini dimuliakan oleh mereka, Allah muliakan. Dan Allah hinakan kaum lain karena dia menghinakan Al-Quran juga. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Ya. Nah, jadi bentuk rahmat Allah yang Allah turunkan kepada orang yang memuliakan Al-Quran begitu beragam di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karena itulah, maka salah satu cara untuk meraih rahmat Allah, muliakan Al-Quran. Perlakukan Al-Quran dengan 7 perlakuan yang tadi. Imani, yakini Al-Quran ini benar wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya, baca sesering mungkin, sebanyak mungkin. Kalau bisa odoj. Sehingga sebulan tamat.
Ada situ one day, one juz. 1 hari 1 juz. Sebulan tamat. Kembali lagi. Tapi nggak paham artinya, nggak masalah. Bertahap. Pokoknya baca dulu dengan bacaan yang benar. Ya. Ketiga, hafalkan. Walaupun nggak paham arti. Keempatnya, pahami maknanya. Kelimanya, amalkan dalam kehidupan keseharian. Keenamnya, ajarkan. Ketujuhnya, bela ini Al-Quran. Siapa yang memuliakan Al-Quran seperti itu, maka rahmat Allah akan Allah curahkan dalam berbagai macam bentuk. Tidak hanya di dunia, sampai juga di akhirat. Tidak hanya dalam aspek duniawi, tapi juga aspek ukhrawi. Tidak hanya secara zahir, tapi juga aspek batin. Inilah cara yang kedua agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang ketiga, perbanyak istighfar. Dengan mengatakan astaghfirullahaladzim. Perbanyak taubat. Apa istighfar bedanya dengan taubat? Kalau berpisah maknanya sama. Taubat, istighfar, istighfar, taubat. Tapi kalau menyatu, karena ada Allah berfirman, anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Allah, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Istighfar dan taubat diperintahkan dua-duanya dalam satu ayat. Maka maknanya istighfar hanya memohon ampunan secara lisan. Begitu berdosa, astagfirullahaladzim. Kalau taubat mencakup 3 persyaratan bila hanya berdosanya kepada Allah. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Istighfar mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 46. Kata Allah, ya qaumi, lima tastajiluna bis-sayyi'ah qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Hai kaumku, kenapa kalian itu begitu cepat melakukan dosa, keburukan, bukannya kebaikan? Lalu di akhir ayat, laula tastaghfiruna Allah, kenapa kalian tidak segera istighfar, meminta ampunan kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian memperoleh rahmat. Istighfar mengundang turunnya rahmat. Kenapa tidak dikatakan kenapa kalian tidak istighfar agar kalian diampuni? Enggak. Tapi agar kalian diberi rahmat. Karena rahmat lebih luas dari ampunan. Kalau rahmat otomatis sudah mencakup ampunan. Kalau ampunan belum tentu mencakup rahmat. Laula tastaghfirunallah. Kenapa kalian tidak meminta ampunan kepada Allah? La'allakum turhamun, agar kalian memperoleh rahmat. Ya, rahmat itu sudah mencakup ampunan dan ada hal lain. Kita pernah membahas doa faghfir lana warhamna anta maulana. Surah Al-Baqarah ayat terakhir ya. Jadi doa minta ampun, ampuni dosa-dosa, warhamna, dan rahmati kami. Kalau meminta ampunan untuk masa lalu,
dosa yang sudah kita lakukan. Kalau warhamna, rahmati kami, ini untuk masa yang akan datang. Jaga diri kami jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa tadi. Istiqomahkan kami di atas taubat ini. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa yang pernah dilakukan. Jadi dalam rahmat sudah tercakup ampunan terhadap dosa yang lalu tuh. Makanya laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak minta ampunan kepada Allah agar kalian dapat rahmat? Ayat ini mengisyaratkan istighfar bisa menurunkan rahmat kepada si pelaku istighfar. Nah, bentuk rahmatnya macam-macam dijelaskan dalam ayat lain juga dalam banyak hadis. Di antaranya kalau kita banyak istighfar hujan turun tuh, tapi hujan rahmat bukan hujan azab. Kemudian harta dipermudah oleh Allah. Lihat tuh surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Ini sudah ada isyarat kalau istighfar diampuni oleh Allah. Plus, ada plusnya. Ini yang membedakan makna rahmat dengan ampunan. Maka kata Allah, yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian banyak istighfar, selain turun ampunan Allah, Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ikhwan maju lagi, punten. Punten. Itu ada akhwat yang mau masuk karena kalau di luar kecipratan hujan. Dipasang hijab. Maju. Nggak akan lama lagi ngaji, tenang aja. Sebentar lagi. Nggak akan sampai subuh. Kata Allah, kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan. Allah limpahkan harta-harta. Allah berikan anak-anak. Allah jadikan bagi kalian taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir airnya. Lingkungan hidup Allah akan kondisikan senyaman mungkin bagi kalian kalau kalian banyak istighfar. Ini ayat jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi satu aksi istighfar mengundang banyak hasil. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh orang, ya Imam, di daerah saya paceklik. Lama tak hujan, kemarau, gersang tuh. Air kering, tumbuh-tumbuhan pada mati, binatang kelaparan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Datang lagi seorang, wahai Imam, inni tazawwajtu walam yurzaq li walad. Saya sudah lama nikah tapi kok nggak dikasih anak juga ya. Kata beliau, banyak-banyak istighfar. Datang lagi seseorang, bahwa dia ini dilanda kemiskinan, usaha ini gagal, usaha itu gagal, susah dapat uang. Kata dia, istighfar. 3 keluhan 1 solusi. Begitu orang-orang ini pergi, murid-murid Imam Hasan Al-Basri nanya, kenapa 3 keluhan 1 jawaban? Kata beliau, itu adalah firman alam tasma'u qaulallahi azza wa jalla faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwali wa banin. Tidakkah kalian mendengar firman Allah? Beristighfarlah kalian kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan karena istighfar kalian. Allah juga akan berikan, limpahkan harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Ini ayat. Perbanyak istighfar. Lihat bentuk rahmat atau kasih sayang Allah kepada yang istighfar. Makanya tak heran dalam salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsaru minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhayyikin makhraja, wa razaqahullah min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan bagi orang itu dari setiap ham itu keresahan, kegelisahan, ketidaktenangan, kesedihan, ya. Allah akan jadikan ketika dia sedih, istighfar, Allah akan berikan kegembiraan, kebahagiaan. Allah akan jadikan bagi dia di setiap kesempitan, Allah akan berikan jalan keluar. Min kulli dhayyikin makhraja, wa razaqahullah min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka baik waktunya, momennya, sebabnya, jumlahnya. Ujuk-ujuk, wah datang aja rizki yang tidak diduga. Jumlahnya, waktunya, dan segala-galanya. Ini karena apa? Istighfar. Lihat, rahmat yang Allah turunkan. Rahmat kan kita sudah jelaskan maknanya. Kasih sayang Allah dalam berbagai macam bentuk. Bisa dalam bentuk tadi, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup, diberikan kebahagiaan ketika dia bersedih, diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, ya, sesuai dengan ayat yang dalam surah Nuh tadi, yursilis sama alaikum idrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Lihat, efek dari istighfar tidak hanya ampunan. Makanya Allah menyatakan laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak memperbanyak istighfar ke Allah? Agar kalian diberi rahmat. Bukan agar kalian diampuni, bukan. Tapi diberi rahmat. Karena rahmat lebih luas daripada ampunan. Tak heran kalau orang sesuci Nabi SAW sudah dijamin semua dosanya diampuni yang dulu dan yang akan datang. Kata Allah, liyaghfirallakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah itu sudah mengampuni dosa kamu yang dulu ataupun yang akan datang. Dosanya belum dilakukan, jaminan ampunannya sudah diberikan. Beliau orang yang paling bisa menjaga diri dari dosa, dan sudah diberi jaminan ampunan kalau dosa itu dilakukan. Tapi istighfarnya, beliau menyatakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Padahal dosa jarang. Dalam riwayat lain 100 kali. Kita mah dosa terus, istighfarna sehari sakali 2 kali. Eta ge lamun keheul ka batur. Ada orang menyebalkan astagfirullahaladzim, baru tak keluar istighfar. Tapi istighfarnya bukan minta ampun kepada Allah. Istighfar itu jadi alat nyarekan batur. Astagfirullah si eta pika sebelen pisan kan gitu. Apakah istighfar seperti mengampuni dosa? Mungkin malah menambah dosa. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi.
Jadi salah satu cara untuk memperoleh rahmat dari Allah, perbanyak istighfar. Basahi itu bibir kita, lisan kita dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kapan saja, di mana saja, asal jangan di WC bari ngahejeun astagfirullahaladzim, jangan itu. Istihza itu ya. Di luar WC lah ya. Di luar WC istighfar, perbanyak istighfar. Bahkan istighfar juga diperintahkan setelah kita selesai melakukan ibadah. Bukan hanya ketika berdosa lalu istighfar, setelah ibadah juga istighfar. Beres sholat, yang pertama kali dilakukan apa? Istighfar 3 kali. Karena Rasul SAW idan sharafa min sholati istighfar thalathan. Setelah beliau Nabi SAW sholat selesai, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuh, itu sudah melakukan ibadah. Kok nggak nyambung habis ibadah mestinya alhamdulillah gitu. Karena istighfar ini mah. Kenapa dianggap nggak nyambung? Sebab otaknya nggak bisa menyambungkan. Kenapa setelah ibadah itu harus istighfar? Dangkal otaknya tak sampai. Tapi kalau otak para ulama mah sampai. Oh. Karena ternyata di dalam sholat pun kita banyak melakukan dosa. Dosa apa? Dosa dalam bentuk melalaikan hak-hak Allah yang tidak tertunaikan di dalam sholat kita. Dalam sholat kita harus ikhlas. Dalam sholat kita harus mutaba'ah. Dalam sholat kita, nah ini nih harus khusyuk. Ini yang sulit. Mutaba'ah mah bisa diikhtiarkannya. Pelajari hadis-hadis tentang sholat lalu kita praktekkan bisa. Ikhlas mungkin bisa. Khusyuk mah susah tuh. Teorinya secara teori khusyuk teh gampang. Prakteknya yang sulit, yang susah. Maka kelalaian kita di dalam sholat melahirkan dosa. Allah mengancam orang yang sholatnya kayak gitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nih yang tidak khusyuk diancam. Makanya dosa kan? Ya dosa. Pantas beres sholat astagfirullah, astagfirullah. Karena banyaknya kekurangan, kelalaian yang kita lakukan di dalam sholat. Maka pantas minta ampunan. Ada banyak hak Allah yang tidak bisa kita tunaikan di dalam sholat. Maka pantas istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau kita sudah bermaksiat. Dosa itu ada 2 kata Imam Az-Zahabi. Dosa karena mengabaikan perintah Allah. Dosa karena melanggar larangan Allah. Dalam sholat mungkin kita mengabaikan perintah Allah. Perintah untuk khusyuk. Perintah untuk ikhlas. Perintah untuk mutaba'ah. Perintah untuk menunaikan di awal waktu. Berjamaah bersama imam di masjid. Nah seperti itu. Itu perintah-perintah yang menjadi hak Allah untuk kita tunaikan. Mungkin banyak kita lalaikan. Pantas beres salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, lebih layak lagi kita untuk beristighfar ya. Inilah amalan ketiga yang mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak istighfar. Keempat, salah satu di antara amalan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak kebaikan, ihsan.
Kenapa? Karena dalam surah Al-A'raf ayat 56 Allah menyatakan inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada para muhsinin. Orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan banyak ragamnya. Pertama ampunan, iya. Karena berbuat baik itu termasuk hasanat. Semua hasanat menggugurkan dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Itu yang pertama. Kedua, jelas memperoleh pahala. Karena berbuat ihsan, perintah Allah, wa ahsinu. Berbuat ihsanlah kalian. Nah, kalau ini dikerjakan, pahala pasti. Ketiga, cinta Allah kepada orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Jadi rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik itu beragam. Ada pahala, ada ampunan, ridho Allah pasti, ya. Ada juga cinta, kasih sayang Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa itu ihsan? Ihsan ternyata tidak sekadar berbuat baik kepada orang lain saja. Apalagi ini? Orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang sama atau lebih. Itu baik, bagus. Tapi bukan itu ihsan. Lebih dari itu, ada pengorbanan, nilai pengorbanan loh. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Wa innamal ihsan an tuhsina ila man asa'a alaik. Ini nih. Ihsan itu hanyalah kamu berbuat baik kepada orang yang telah jahat kepadamu, telah berbuat buruk kepadamu. Kita balas dengan kebaikan. Ini ada nilai pengorbanan? Ya, ada. Siapa yang tidak mangkal kalau orang jahat ke kita, berbuat buruk? Kita inginnya dendamnya. Membalas keburukan minimal dengan keburukan yang sama, kadang-kadang ingin lebih. Allah Azza wa Jalla menyatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Orang berbuat buruk kepada kita, mungkin dia benci kepada kita. Ada iri, ada dengki, ada memusuhi. Makanya berbuat jahat. Pas berbuat jahat kita balas dengan kebaikan. Itu ihsan. Apa akibatnya? Orang itu malu sendiri. Akhirnya dia ngaku salah, minta maaf, lalu berubah. Tadinya memusuhi menjadi mencintai. Tadinya membenci jadi menyayangi. Tadinya anti menjadi simpati. Tadinya menentang menjadi mendukung. Tadinya renggang menjadi rapat, menjadi akrab. Allah menyatakan firman Allah tadi idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kannahu waliyyun hamim. Balas keburukan itu dengan kebaikan, maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan berubah tuh menjadi kawan yang sangat akrab.
Nah, jadi ihsan ada nilai pengorbanan, menghilangkan ego, gengsi, dan amarah karena kejahatan orang kepada kita. Itu dulu yang harus kita sisihkan, kita kikis, kita hilangkan, lalu dibalaslah dengan kebaikan. Yang seperti itu jarang. Jarang orang yang mampu melakukan yang seperti itu. Rata-rata orang mau berbuat baik kepada orang yang tidak jahat. Itu bagus-bagus. Kita menolong orang lain yang tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Kita melepaskan kesulitan orang lain. Orang itu tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Ya itu bagus. Itu amal soleh. Allah akan membalas. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesamanya. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Man yassara mu'siran. Siapa orang yang memudahkan mu'sir. Mu'sir itu orang yang punya hutang kesulitan gitu melunasi hutang. Oleh kita dimudahkan. Kapan mau bayar? Minggu depan. Sebulan lagi nggak apa-apa. Diberi tempo. Bulan depan. Punten dacan aya. Artosna kamari dianggo meser baso. Nggak apa-apa sebulan lagi. Gitu tah. Lunaskan. Maka orang itu melepaskan orang lain dari kesulitan. Allah akan lepaskan dia dari kesulitan di akhirat nanti. Man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia. Itu kan kebaikan kebersama manusia. Siapa yang berbuat kebaikan kepada sesama manusia, Allah curahkan rahmat. Dalam bentuk dia ditolong, dia dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia ditutup aib-aibnya sebagaimana dia pun menutup aib-aib orang lain. Terlebih kalau ihsan itu dilakukan kepada orang yang jahat kepada dia, ini luar biasa. Dari sinilah kita mengetahui betapa dahsyat efek dari berbuat baik karena melahirkan kebaikan dari seluruh aspek. Aspek lahir, aspek batin, aspek dunia, aspek akhirat, aspek individu, aspek masyarakat. Coba kita berbuat kepada orang lain. Secara psikis kita ngemplong, tenang, senang, bahagia. Antum pernah nggak mengalami ada orang yang kesulitan sampai nangis, sampai ekspresi wajahnya bikin kita prihatin. Kita bantu, kita tolong. Pertolongannya bagi kita nggak seberapa, bagi dia seberapa. Itu tangisannya itu berubah yang tadinya nangis sedih menjadi nangis bahagia. Ekspresinya kan beda, tangis sedih dengan tangis bahagianya. Bisa-bisa memeluk kita. Doa nanti muru dua tuh. Sing disehatkan, sing diganti lebih dari ini rizkinya. Keluarganya disehatkan, sing masuk surga tuh. Doa orang yang susah terus kita bantu itu menggedor pintu langit. Dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Sok tukang parkir biasanya 2.000. Kita kasih 20.000. Dan jazakallah nage ngegele-gele tuh. Jazakallah. Sing di gentosan langkung tikieu ada doanya tuh. Dah pas 2.000 mah daya doa tuh. Prit maju. Kamu benggol 500 dialungkeun. Tah dia butuh gitunya. Kayak kitanya dongkol. Si tukang parkirnya murukusunu.
Tukang parkirnya juga dongkol, cuma diberi segini. Nanti pas mobil nakadide dikuet, nggak bisa begitu nanti. Tapi coba kalau kita kasih lebih 20.000, jazakallahu khairan. Pas kita parkir, nggak di sini. Tadinya nggak ada tempat, dikasih dia, ya. Kemudian pas dia nggak ada, kita sudah parkir duluan. Oh, hafal mobil kita dijaga atau? Ayo nyarande oge dicarek, tong nyarande ka dia mahal ya. Di 8 deh. Coba kalau umpamanya kita parkirnya tetap. Umpamanya pergi ke suatu tempat pakai travel kereta atau parkir di sana rutin. Setiap beres kita kasih lebih si parkirnya. Biasa 10.000 kita kasih 20, 30. Dan itu suatu saat pas kita kesetah bersih. Siapa teh? Si mobil teh di 8. Lihat kasih sayang dia kepada kita. Tepira 20.000. Makanya kalau ngasih parkir tak ulah pelit. Ya. Jalin silaturahmi kepada tukang parkir. Agar dekat, akrab dengan kita. Berbuat ihsan dengan niat infak sedekah. Maka plong kita. Coba. Kalau akibat kebaikan kita orang-orang jadi suka, jadi senang. Secara sosial kita enak. Secara psikis kita tenang, tentram, nyaman. Semua orang senyum kepada kita, gitu kan? Secara duniawi kita nyaman, secara ukhrawi janji Allah al-jaza min jinsil amal. Siapa yang melakukan kebaikan ke banyak orang, Allah akan berbuat baik kepada dia. Siapa yang menolong, Allah akan tolong. Siapa yang memudahkan urusan orang, Allah akan permudah urusan dia. Dan siapa yang menutup aib orang, Allah akan tutup aib dia. Ini semua salah satu bentuk atau beberapa bentuk ihsan. Lihat rahmat Allah yang turun kepada orang itu. Hati ngemplong, perasaan nyaman, hubungan dia secara sosial baik, diberi pahala, diberi ampunan, diberi rahmat, diberi segala macam. Maka jadilah orang yang baik, muhsin, berbuatlah kebaikan ke banyak orang, sekalipun kepada orang yang jahat kepada kita, yang berbuat buruk kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka tunggu sensasi. Allah akan turunkan rahmat dalam berbagai macam bentuk. Makanya tak heran kalau Allah menyatakan inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat-sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah keberapa? Keempat. Amalan keempat agar kita dirahmati oleh Allah adalah berbuat ihsan. Yang pertama tadi apanya lupa lagi. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua memuliakan Qur'annya. Yang ketiga banyak-banyak istighfar. Yang keempat banyak-banyak berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada orang lain. Kelima, ini dampaknya ini menyeluruh loh. Poin kelima ini tidak boleh diabaikan. Poin kelima ini aksi sosial, tapi dampaknya kepada ibadah, kepada kekhusyuan, dan terlebih kepada nasib kita di akhirat luar biasa. Ya, jangan abaikan aspek kelima. Amalan kelima untuk meraih rahmat Allah Azza wa Jalla kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sudah ada yang menduga ya. Karena waktunya sekarang habis, sudah lebih dari yang disediakan. Kita tinggal memiliki beberapa menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada yang mau ngacung boleh. Kalau
Mau pakai tulisan juga bagus. Silakan, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah kecemburuan saya terjawab saat yang lain bisa bertanya dengan tulisan, saya cuma bisa mengandalkan pencemburu lisan. dia. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Nama saya Jamus dari Melong Asih. Jamus? Jamus. Qadarullah saya tidak bisa melihat dan sudah lama saya mengharapkan bisa berkomunikasi dengan Pak Ustadz kayak gini. Yang pertanyaannya, apakah ada persamaan atau keterangan bahwa Allah mengharapkan atau menghendaki kebaikan seseorang, diantaranya yang dipercepat siksanya atau azabnya di dunia, atau dimudahkan dia untuk menuntut ilmu, sama artinya dengan Allah mengharapkan. Mengharapkan ini berarti dikehendaki Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu ya yang saya tanyakan, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Allah menghendaki sama dengan Allah mengharapkan gitu? Baik. Allah berkehendak, iya. Salah satu di antara sifat Allah, Allah berkehendak. Ada dua jenis kehendak Allah. Iradatullah atau masyiatullah. Pertama, masyiatullah asyariyah. Kehendak Allah yang syar'i. Dalam bentuk syariatnya. Perintah dan larangan. Apa yang Allah perintahkan itu kehendak Allah berupa syariat yang harus dilakukan oleh manusia. Apa yang Allah larang itu kehendak Allah yang harus dijauhi oleh semua manusia. Itu disebut iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah pasti dicintai oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan pasti dicintai. Ya. Tapi ada tapinya. Tidak semua iradah syar'iyah terlaksana, terwujud, terbukti. Contoh, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Ini iradah syar'iyah. Allah menghendaki semua manusia ibadah. Sekarang buktinya semua manusia ibadah tidak? Tidak, banyak yang tidak ibadah. Lebih banyak yang tidak daripada yang ibadah, ya enggak? Walaupun kehendak Allah yang syar'i ini dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terlaksana atau terbukti. Banyak manusia yang tidak ibadah. Banyak yang menentang. Termasuk kepada sama muslim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu iradah syar'i. Hai manusia beriman, saumlah kalian. Wajib bagi kalian saum. Allah menghendaki kaum mukminin saum. Apakah semua mukmin saum? Tidak. Banyak yang tidak. Ini iradah syar'iyah. Kedua, iradah kauniyah. Iradah kauniyah mah keinginan Allah, kehendak Allah yang Allah terapkan di alam ini. Itu berupa takdir. Kalau iradah Allah yang kauniyah pasti terjadi, pasti terlaksana. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, tapi apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Maka semua yang terjadi di sini kehendak Allah, tapi kehendak yang kauniyah, bukan kehendak yang syar'iyah. Harus agak mikir dikit ya. Kalau iradah syar'iyah semua pasti dicintai oleh Allah, tapi tidak
belum tentu terjadi. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi, tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Contoh, Allah menghendaki kekufuran, syirik, bid'ah, maksiat, menghendaki apa tidak? Jangan dulu dijawab. Tapi dirinci, kalau kehendak syariah tidak menghendaki. Tapi kehendak kauniyah, ya Allah menghendaki. Apa buktinya Allah menghendaki secara kauniyah? Buktinya ada nggak perbuatan syirik? Ada. Ada nggak kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan? Ada. Berarti Allah menghendaki. Tapi Allah benci syirik, benci kufur, tidak ridha kepada kebid'ahan dan kemaksiatan. Menghendaki walaupun membenci. Kalau memang Allah benci, kenapa dikehendaki atunya? Ini pasti ada hikmah tertentu. Pertama sebagai ujian tuh bagi manusia, ya. Diuji dengan syirik, dengan kufur, dengan bid'ah, dengan kemaksiatan. Rata-rata keburukan itu menyenangkan untuk dilakukannya. Allah haramkan judi, Allah haramkan mabuk, Allah haramkan zina, Allah haramkan ini dan itu. Yang Allah haramkan biasanya menarik, ya enggak? Ada yang mabuk banyak, walaupun mabuk itu mahal. Cikopi mangan 2.000. Nah, untuk mabuk mah sebotol jutaannya. Mahal, enggak sembarang orang. Enggak punya uang untuk membelinya, ngelem, murah meriah, ada. Selalu tuh menarik gitu, dicari cara agar bisa melanggar ayat ini, ya. Apalagi judi juga begitu. Zina apalagi mahal, katanya sekali zina 80 jutanya. Dan seterusnya. Tapi peminatnya banyak. Pertama ujian tuh. Kedua, adanya syirik, kufur, bid'ah, maksiat melahirkan banyak perbuatan agung, amalan agung yang tanpa keburukan itu perbuatan agung ini tidak akan ada. Contohnya apa? Contohnya dakwah. Kenapa ada dakwah? Sebab ada orang yang syirik, yang kufur, yang bid'ah dan maksiat. Kalau semua orang tauhid, ahli ibadah, ahli sunnah, nggak ada dakwahnya nggak? Ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada jihad fisabilillah. Ada mati syahid. Kenapa ada jihad? Karena ada orang kafir yang ngeyel. Ya. Orang yang lebih membela syirik, kufur dan penyimpangan lain. Lahir jihad. Kalau tidak ada keburukan, nggak ada jihad. Semua orang iman, amal soleh, bertauhid. Ngapain siapa perang lawan kita? Saya mau jihad nggak ada lawan. Dan banyak lagi. Ya, itu jadi banyak hikmah. Di atas iradah kauniyah yang buruk. Seperti syirik, kufur dan yang sejenisnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya syirik, kufur, bid'ah dan seterusnya atau godaan itu menyebabkan nilai keimanan, nilai ibadah, nilai amal soleh menjadi lebih tinggi. Kalau orang digoda tapi tetap dia istiqomah, itu hebat. Kalau orang mau ibadah digoda tapi tetap dia ibadah, itu nilai ibadahnya luar biasa. Tapi kalau nggak ada godaan, ya. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kan iblis jelas bibit rurujit indung rurusuhnya. Baru keluar bibit rurujit indung rurusuh. Jadi sumber keburukan. Kenapa Allah ciptakan? Hikmahnya banyak. Selain godaan, ya, selain umpamanya ujian, juga membuat nilai ibadah menjadi lebih hebat. Kalau orang digoda oleh iblis dan turunannya agar berhenti ibadah, agar ibadah tapi ria, ibadah ikhlas tapi bid'ah, macam-macam. Nah, digoda pokoknya mah, tapi orang itu tetap hebat ibadahnya, hebat, ikhlas, mutaba'ah, khusyuk. Wah, ini nilainya sangat tinggi, ya, dan banyak lagi.
Nah, itulah dua jenis iradah Allah. Ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Iradah syar'iyah berupa syariat. Iradah syariah pasti dicintai oleh Allah, tapi belum tentu terjadi. Karena banyak manusia tidak ibadah. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Karena ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau iradah kauniyah belum tentu disukai, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah penjelasan tentang iradah dari Allah. Adapun Allah berharap dengan makna roja, maka tidak. Allah tidak mengharapkan apapun dari manusia. Allah ghaniyun anil alamin. Tidak butuh apapun dari manusia. Kalau Allah merintahkan ibadah kepada kita, bukan karena Allah butuh diibadati, tidak. Ibadah sehebat apapun, nggak nambah apapun bagi Allah. Kedurhakaan seluruh makhluk kepada Allah nggak ngurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah berfirman, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbir rajul minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hai anak Adam, kalau kalian semua dari awal sampai akhir, jin atau manusia, semuanya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Hati terbaik kan hati Nabi Muhammad SAW. Kalau hati kalian jin manusia sebaik hati Nabi Muhammad SAW. Ibadahnya hebat, amal solehnya hebat. Maka semua itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Nggak ngaruh kepada Allah. Sebaliknya, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli minkum ma naqasa min mulki syai'a. Hai anak Adam, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir jin dan manusia memiliki seburuk-buruk hati, seburuk hati iblis. Kalau semua makhluk sebejat iblis semuanya, durhaka semuanya kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Jadi kita ibadah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Ada feedback dari ibadah kita, ya. Nah, jadi Allah tidak butuh apapun, tidak berharap apapun dari manusia karena Allah ghaniyun anil alamin. Wallahu a'lam. Ana mau tanya, kalau misalkan ada dolar motor yang akarnya dolar dealer kemarinnya. Ayat Chile itu. Kalau ada dealer motor yang akarnya jual beli tapi nyicilnya ke leasing, apakah itu ada unsur riba? Tergantung, lihat. Kalau ada keterlambatan, ada denda, ada, itu riba. Tapi saya mau bayarnya nggak akan telat, dijamin tanggal 1 juga langsung. Tidak akan ada keterlambatan. Mau ada keterlambatan atau tidak, kita menandatangani, menyetujui akad yang di dalamnya mengandung unsur riba. Sudah meridhoi hal itu sudah terlarang. Walaupun kitanya tidak akan telat, tidak akan terkena denda, gitu ya, tetap tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan la tabi ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Nah, sistem kredit motor, mobil di leasing itu melanggar ini. Umpama kita butuh motor ke dealer. Nah, ini ada nih harganya umpama 20 juta. Motor itu milik dealer. Tapi transaksi kita ya bukan dengan dealer tapi dengan bank. Si dealer itu menjual motor itu ke bank secara cash.
oleh bank dijual ke kita secara apa? Kredit. Ketika terjadi akad jual beli bank dengan kita, terjadi transaksi yang pasti ada unsur ribanya. Status motor itu masih milik dealer. Jadi bank menjual motor yang belum menjadi miliknya karena si bank belum membayar ke dealer. Sudah dijual ke kita. Ya, setelah tanda tangan nih uang DP beres, baru oleh pihak bank dibayar ke dealer. Jadi bank menjual motor itu ke kita dalam keadaan motor itu belum menjadi miliknya, tapi milik si dealer. Jadi bank menjual barang yang bukan miliknya ini tidak sah, tidak boleh ya. Allahu a'lam. Ustaz, apakah boleh sedekah subuh? Sedekah subuh segar. Saya berikan kepada ibu saya yang kebetulan lagi membutuhkan. Bagus. Ada dua nilai ke kerabat itu ya. Ya, pertama sodakohnya, yang kedua nilai silaturahminya ya. Kalau kerabat kita fakir, miskin, kita akan zakat, infak, sodakoh ke kerabat lebih awal, lebih dahulu daripada kepada yang lain ya. Kalau kerabat sudah terpenuhi masih ada sisa untuk infak dan sodakoh ya kepada orang lain. Bagaimana orang yang suka baca Quran tapi akhlaknya buruk dan suka menyakiti hati orang lain? Ya gitu. Bagaimana apa? Ketika dia membaca Al-Quran secara ikhlas, dia dapat pahala. Ketika dia menyakiti orang lain, dia dapat dosa. Ketika berbuat baik ada pahala, kadar pahalanya sesuai dengan kualitas dari perbuatan baik. Ketika dia menyakiti orang lain, dosa. Segera apa? Tergantung kadar kezaliman dia kepada orang lain tersebut ya. Bagusnya jangan sampai percuma baca Quran masih suka menyakiti. Akhirnya berhenti baca Quran, menyakitinya terus. Terbalik, teruskan baca Quran, menyakitinya kurangi bahkan berhenti ya. Ada akhwat sudah pakai jilbab, percuma pakai jilbab. Tapi julid. Si akhwat ya kalau gitu saya buka lagi. Salah, pertahankan jilbabnya, buang julidnya. Tahu julid? Belum? Kuper. Kudet. Saya juga dulu gitu. Tapi ada yang nanya julid. Naon julid? Ternyata julid singkatan dari julur lidah. Jadi suka komen yang negatif ke orang lain gitulah. Hilangkan julidnya, minimal kurangi, pertahankan jilbab. Ini ada orang suka baca Al-Quran tapi julid. Pertahankan baca Qurannya, hilangkan julidnya. Nah, ini laporan pengaduan. Ustaz, bagaimana jika suami tidak mau belajar ilmu agama, tapi hanya istri saja? Apakah suami akan dapat pahala? Pahala dari istri yang belajar agama meskipun suami tidak? Ya tidak tuh. Yang belajar istri yang dapat pahala suami. Kecuali kalau suami nyuruh, dapat pahala nyuruh. Mah sok ngaji, ngarah soleh. Mama kayaknya sudah lama nggak ngaji, makanya agak cuek nih ke bapak. Ayo ngaji. Ketika nyuruh mamahnya ngaji, dapat pahala. Tapi tidak dapat pahala dari ngaji istri. Istrinya aja yang dapat pahala, suami tidak. Tapi suaminya dapat pahala dari menyuruh istrinya mengaji. Iya, ya. Bagaimana jika ibadah tidak sesuai tuntunan Rasul SAW, tidak berada dalam anjuran Nabi SAW? Iya, ini ibadah ya yang ditanyakan. Ibadah berarti disyariatkan, berarti bagian dari agama ini.
Tata cara pelaksananya harus mencontoh Nabi alaihissalatu. Inilah konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah maknanya saya hanya akan beribadah kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknanya saya hanya akan beribadah kepada Allah hanya dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang melaksanakan agama ya, agama bukan dunia, ibadah yang disyariatkan. Tata caranya tidak sesuai dengan Nabi SAW itu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amal ibadah, tapi cara pelaksanaan tidak sesuai dengan contoh dari aku, dia ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Siapa yang mengada-adakan salah satu urusan agama yang tidak ada aturan, contohnya, ketetapannya dariku, itu ditolak. Pertama itu. Kedua, diazab. Ayat menyatakan, surah An-Nur ayat-ayat terakhir. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Nabi SAW menyatakan, wasyarral umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hal yang terburuk, perkara-perkara yang buruk, yang paling buruk adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam masalah agama. Agama ya, bukan dunia. Bukan mic, kalau nggak mau bid'ah jangan pakai mic. Mic nggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngomong aja. Istihza, melecehkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah speaker, kamera, internet, urusan dunia, bukan urusan agama. Silakan kalian berkreasi. Kebid'ahan yang dilarang, diada-adakan itu dalam perkara agama. Di zaman Nabi-nya tidak ada, diada-adakan dan dianggap bagian dari agama. Jadi itulah yang akan teralami, ditolak dan diazab. Terakhir ya. Mohon nasihatnya Ustaz, anak kan ngontrak rumah. Tapi yang punya orang non muslim. Terus kan anak belum berpakaian secara syar'i. Kalau ada di kontrakan. Maksudnya di rumah gitu, dalam rumah ya nggak perlu pakai jilbab terus. Asal nggak ada lelaki lain. Anak kan belum berpakaian secara syar'i kalau ada di kontrakan. Maksudnya di dalam rumah apa ketika keluar ya? Mungkin pakai jilbabnya ketika ngaji aja gitu ya. Ka warung mah bulucun nih. Soalnya kondisinya belum memungkinkan. Mohon nasihatnya Ustaz, baiknya gimana untuk saya dan keluarga. Kondisi belum memungkinkan. Ini kurang jelas. Belum berpakaian syar'i di rumah kontrakan itu. Maksudnya ketika keluar rumah masih bubulucun atau di dalam rumah tidak berjilbab. Kalau di dalam rumah tidak berjilbab, tak ada lelaki lain kecuali suaminya, anaknya atau mahramnya, ya boleh. Akhwat yang bercadar itu jangan dibayangkan di rumah, di kamar, di WC dicas cadar. Ya enggak. Di rumah mah bulucun. Selama tidak ada lelaki lain. Ya silakan dibuka ya. Tapi kalau yang dimaksud ya, kalau keluar rumah ke warung belum berpakaian syar'i, nah tuh. Setiap keluar pakai jilbab dulu. Tapi kondisi belum memungkinkan. Saya nggak kebayang. Maksud kondisi tidak memungkinkan itu gimana? Pira oge di jilbab keluar sudah. Masuk rumah buka lagi. Maksudnya belum memungkinkan teh kumaha, nah dindingnya kaca semua kelihatan dari luar gitu atau kumaha?
Jadi pokoknya berupayalah untuk menutup aurat ketika ada laki-laki lain di dalam rumah atau di luar rumah. Dan boleh ini jilbab dibuka ketika nggak ada laki-laki lain kecuali mahramnya. Itu saja ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan memberikan keistiqomahan kepada si penanya. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.